Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkannya. Allah Maha Besar, Pencipta langit dan bumi, segala hormat, puji, dan sembah hanya bagimu. Patut kami persembahkan atas semua karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan terus masih memberi kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Sampai dengan saat ini, kami akan membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu. Sertai kami, tolong kami lewat hikmat-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memampukan dan menerangi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur serta memohon akan pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya. Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu akan membacanya masing-masing. Saya akan membaca ayat 1, ayat 3 dan ayat 6 bagi kita. Perikop dari pembacaan firman Tuhan yaitu Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, tema yang menuntun kita lewat teks pembacaan kita di hari ini yaitu karya Tuhan bagi umat manusia. Pernahkah kita menyadari dalam hidup kita, atau pernahkah kita mengalami satu kejadian tertentu yang memiliki atau berakibat hal-hal dalam hidup kita? Seperti kata pepatah, sekali dayung 2 atau 3 pulau terlampaui. Sekali lagi kita melihat bahwa umat Israel diminta oleh Tuhan untuk terjagalah. Yesaya ingin membukakan mata hati mereka yang ada di pembuangan bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya. Apa janji Tuhan bagi umat Israel? Janji Tuhan adalah menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyelamatkan mereka, namun melalui mereka Tuhan menyelamatkan seluruh isi dunia. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar Tuhan dapat menyelamatkan seluruh dunia?
Pemirsa tabur Injil, umat Israel harus bangun untuk bersiap menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka akan dikuduskan dan siap untuk dibebaskan. Mereka akan ditebus oleh Tuhan tanpa pembayaran. Artinya, tebusan yang Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan berikan, itu merupakan tebusan yang gratis, tebusan yang tanpa harus dibalas, harus dibayar kembali. Walaupun mereka telah dibuang ke negara asing, menjadi budak, dan Allah Israel dihujat, tetapi umat Israel akan mengenal Tuhan yang memanggil mereka. Tuhan sendiri siap untuk membawa mereka keluar dari tanah pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian. Mereka tidak perlu takut karena Tuhan sendiri yang akan menyertai, yang akan membimbing dan akan melindungi mereka. Umat Tuhan juga dipersiapkan. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita juga dipersiapkan untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab menjadi pembawa berita, menjadi pembawa kabar sukacita, kabar baik bagi semua bangsa. Mereka akan diberkati dan mereka akan didukung oleh banyak orang yang kemungkinan besar orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel. Mereka telah melihat betapa kuat dan perkasa Tuhan yang telah kembali bertakhta di Sion. Telah mengembalikan reruntuhan Yerusalem, memberikan penghiburan dan menebus mereka. Saudaraku, Bapak Ibu pemirsa, di dalam Kristus Tuhan telah memanggil kita, orang berdosa, dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan kepada kehidupan yang baru. Saat kita masih berdosa, Tuhan telah mati di salib untuk kita. Dia telah menebus kita dan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Paulus di Roma menegaskan betapa penting tugas kita sebagai pembawa kabar sukacita, sebagai pembawa kabar berita keselamatan bagi dunia, yaitu sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya yang dapat kita renungkan dalam hidup kita, apakah kita sudah setia membagikan kabar baik kepada semua orang? Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, boleh mengingatkan kepada kami umat-Mu sebagai pembawa berita, mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang, mengabarkan karya Allah Maha Agung, membebaskan bangsa Israel, membebaskan kami umat manusia dari dosa. Karena itu, kuatkan, mampukan kami untuk dapat mengabarkan firman-Mu bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati dalam seluruh pergumulan mereka, dalam seluruh usaha tanggung jawab. Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syukur kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Amin.
bersama-sama telah kita ikuti siaran Tabura Injil di mana firman Tuhan disampaikan. Biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita yang selalu memiliki kerinduan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kita semua dan terus saksikan siaran Tabura Injil, Kasih Kekayapan Selatan. Shalom.